Nah, sebelum masuk ke game ya, cek di bagian direct 12-nya, dia keluar tidak. Nah, di sini ada direct 12 tuh ada yang 32 dan juga ada yang 64. Nah, coba yang 64, guys. Coba yang 64, klik. Nah, kalau misalkan dia keluar seperti ini, muncul animasi 3D seperti ini, berarti itu di game sudah support, sudah bisa digunakan untuk memainkan game. Ini penting nih. Enable full screen storage. Nah, ini guys ya, kita gunakan enable full screen. Saran kita aktifkan ini. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk nih di dalam gameplay dari Resident Evil 3 Remake ya. Dan kalau menurut saya sih ini masih cukup playable untuk dimainkan guys ya, dan kualitas grafiknya juga di sini masih bagus banget. Dan di sini saya pakai Bionic Ludasi yang 1.5 dan ini memang luar biasa guys ya. Nah, di sini udah mulai ada helikopter guys. Tapi helikopternya di launcher sama si Nemesis ya. Oke, grafik masih aman banget guys sejauh ini ya. Ini Resident Evil 3 Remake. Kita skip aja ya. Oke, langsung jalanin cepet. Terus si Nemesis di depan mata guys. Oke, ini dia. Kita hold. Akhirnya kedorong juga guys. Jatuh dia. Kuat bener itu si Nemesis cok. Oke, kita skip. Ini dia Nemesis mode api guys. Tapi kena rocket launcher lagi kayaknya sama si Chris. Sama si bukan si Chris loh. Siapa sih namanya nih? Bukan Chris dia namanya guys. Oke, nanti juga kita pakai karakter dia ya. Kalau yang udah tahu mah pasti tahu lah. Oke teman-teman ya, sejauh ini masih cukup aman tuh. Kalau loading seperti ini dapat di 60-an fps bahkan lebih teman-teman. Karena kita lupa tadi di setting awalnya itu pakai 120 fps, padahal 60 fps aja udah cukup ya. Biar tidak cepat panas si HP-nya teman-teman. Oke, ini dia. Oke, masih aman banget guys, lancar ini. Sip ya, dengan kualitas grafik dia cukup bagus juga. Dan ini lancar, stabil ya, tidak ada masalah teman-teman. Nah, sejauh ini ventilator yang oke dan pas untuk si Poco F6 atau di Snapdragon 8S Gen 3 itu, kalau saran saya sih pakai ventilator Ludasi 1.5 guys. Nanti saya sertakan seperti biasa ya di deskripsi box teman-teman ya. Nah, saya sertakan untuk versi yang Bionic CMOD ini ya, untuk versi 1.5.2 Ludasi saya sertakan di deskripsi. Jujur guys, versi ini kalau menurut saya sih udah oke banget ya. Mainin Resident Evil 3 Remake juga aman, no bug, kemudian FPS stabil di 30-an kurang lebih ya. Paling momen-momen tertentu, render-render tertentu dapat di 20-an FPS, tapi selebihnya 30 FPS dan nyaman, masih enak, enjoy untuk dimainkan cuy. Nah, ini ada beberapa tips dari saya guys untuk settingnya sendiri ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman settingnya saya sarankan seperti yang saya pakai ya untuk setting ventilatornya. Karena sebelumnya memang nggak pernah ngalami gejala seperti ini guys. Tapi setelah saya coba update ke HyperOS 3.0 itu ternyata dia ada beberapa bug mungkin ya. Nah, kita coba teman-teman di sini untuk settingnya sendiri ya. Teman-teman nanti bisa tiru aja settingannya. Oke. Sini kita lihat untuk settingan di sini tuh teman-teman ya. Untuk di bagian screen size-nya kita gunakan 1280 atau bisa di bawahnya, atau bisa di yang ini guys ya, 960 kali 544. Nah ya, pakai yang itu. Tapi nanti untuk tes gameplay di Resident Evil 3 Remake saya pakai ini guys. Kemudian di sini untuk wrappernya kita gunakan Turnip 25.1.0. Ini kita gunakan yang default aja. Kemudian PKD 3D ya. Kalau Resident Evil 3 Remake itu dia menggunakan Direct 12, jadi kita gunakan yang ini ya, 2.13 12_2 ya. Kita gunakan versi yang ini. Kemudian teman-teman ya, di sini untuk di wine-nya sendiri ya, kita nggak ubah di sini. Nah, ini guys, ini penting nih.
Enable full screen storage. Nah ini guys ya, kita gunakan enable full screen. Saran kita aktifkan ini. Kenapa? Karena kalau tidak diaktifkan, contoh ya, ini kita tidak diaktifkan nih. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini untuk GPU name-nya kita gunakan GeForce RTX 2080, memorinya 2048 aja, guys. Kemudian win komponen, kemudian yang lain-lainnya di sini teman-teman bisa dilihat ya. Untuk advance-nya kita gunakan seperti ini ya, 03.7 compatibility ya, ininya disable aja. Yang lainnya seperti ini, nanti bisa disamakan. Oke, ini kalau sudah tinggal di checklist aja. Nah, kita masuk dulu ke dalam sini guys, teman-teman ya. Langsung kita coba di sini masuk ke dalam game Resident Evil 3 remake-nya, kita lihat. Oke guys, kita tunggu ya, kita sudah masuk ke dalam game Resident Evil 3 remake-nya. Kita lihat apakah dia bakalan layarnya full stabil atau malah jadi setengah doang guys. Kita lihat ya. Pas masuk ya, kita lihat. Oke, dia masuk ya, full. Nah, tapi sebelumnya guys, ya saya mengalami hal ini tuh jadi error ya. Jadi itu ngebug seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalkan sudah kita aktifkan tadi bisa dimatikan lagi guys, ya. Contoh nih, kita exit dulu. Nah, untuk settingnya sendiri di sini, edit. Nah, untuk yang tadi guys, nah, enable full screen-nya ini bisa dinonaktifkan kalau misalkan tampilan gamenya sudah normal seperti tadi. Tapi kalau misalkan dia kepotong-potong, misalkan ada segini gitu ya, bahkan cuma setengah doang. Nah, teman-teman wajib aktifkan dulu enable full screen-nya. Seperti ini, ya. Kalau nggak diaktifin itu nanti malah error guys ya. Itu sih. Jadi grafiknya ataupun jadi gambarnya itu cuman sedikit gitu ya. Nah, kalau sudah normal bagus bisa dinonaktifkan gitu guys. Kemudian ya setelah diinstal untuk si aplikasi Winlator Bionicnya, jangan lupa teman-teman juga masuk ke sini ke start ya. Ke start, kemudian teman-teman di sini cek ya. Nah, sebelum masuk ke game ya, cek di bagian direct 12-nya, dia keluar tidak. Nah, di sini ada direct 12 tuh ada yang 32 dan juga ada yang 64. Nah, coba yang 64 guys. Coba yang 64, klik. Nah, kalau misalkan dia keluar seperti ini, muncul animasi 3D seperti ini, berarti itu di game sudah support, sudah bisa digunakan untuk memainkan game ya. Nah, ini untuk cara mengeceknya ya. Kalau sudah tinggal di exit aja. Kemudian juga teman-teman di sini jangan lupa untuk di bagian ekstra. Nah, ini the ekstra ya. Ekstra di sini teman-teman langsung aja install PC Credits-nya. Di sini sudah disediakan cuy. Sudah disediakan nih. Tinggal diklik aja, dia nanti akan langsung otomatis install sampai ke yang paling terbaru. Gitu guys. Oke. Nah, setelah ini semua terinstall baru kita langsung coba lagi nanti masuk ke dalam game dari Resident Evil 3 Remake tadi ya. Dan nanti saya mau kombinasikan dengan gamepad ya, dengan stick teman-teman ya, dengan gamepad NYK Nemesis seperti biasa. Nah, untuk setting gamepadnya sendiri teman-teman ya, itu nanti bisa langsung aja cek di bagian sini guys. Ini kalau sudah terinstall, kita keluar dulu ya. Ntar kita keluar dulu, cek di bagian sini, ke edit lagi di bagian paling akhir guys, ke bawah ya, ke bawah. Nah, ke bagian advance di sini ada teman-teman di paling bawah ya. Nah, game controller teman-teman gunakan ini aja, enable X input for games in one. Ini aja teman-teman, jangan yang aktifkan yang lain, cukup ini aja. Nah, kemudian nanti koneksi di dalam gamenya, di sticknya itu gunakan koneksi PS ya, atau wireless controller. Jangan gunakan yang Xbox, gunakan yang wireless controller guys. Kalau di Bluetooth itu nanti kedeteksi seperti ini. Ini kita nyalakan ya, kita nyalakan dulu. Nanti karena saya mainnya mau pakai gamepad. Nah, ini sudah connect teman-teman. Kita lihat. Nah, wireless controller seperti ini guys ya. Oke, koneksinya, jenis koneksinya wireless controller seperti ini. Kalau udah, langsung aja yuk kita coba lihat gameplay Resident Evil 3 Remake di Winlator Bionic guys, dengan setting terbaik sih kalau menurut saya ini ya. Bisa stabil di kurang lebih 30 sampai 40-an FPS. Yuk kita langsung aja simak guys. Yuk kita main lagi. Nah, ini guys. Oke. Oke, sejauh ini 38 sampai 40-an FPS guys, dan grafik masih aman banget ya. Ini langkahnya cepat banget dia.
Oke, ini dia, kita mulai ke kereta guys. Oke, 30 fps masih aman banget guys.